Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Bunarif, senang sekali masih bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda termasuk yang memperhatikan pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dalam beberapa hari terakhir ini pasti mulai ngeri-ngeri sedap ya. Karena rupiah saat ini itu hampir menyentuh level 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini angka paling tinggi ya dalam beberapa tahun terakhir ini, dan diperkirakan itu bahkan kalau lihat progresnya itu bisa melampaui 17.000 rupiah. Nah, di tengah-tengah orang banyak mulai ketar-ketir semacam itu, tiba-tiba saja Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa itu membuat pernyataan yang bikin banyak orang terkejut, tapi sekaligus juga mengerenyutkan dahinya karena dia mengaku bahwa dalam semalam atau 2 malam dia bisa memperbaiki atau memperkuat rupiah itu. Saya tahu betul alasannya kenapa rupiah melemah dan bisa memperbaikinya 2 hari, semalam, 2 malam, selesai itu. Tapi saya kan bukan bank sentral, itu kata Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataan ini selain terkesan jumawa, itu pasti juga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan Bank Indonesia. Dan yang lebih bahaya lagi kalau itu kemudian ditangkap oleh pasar, ini pemerintah memang tidak kompak. Apalagi sekarang ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga tengah dalam proses tukar guling dari para pejabatnya. Wakil Menteri Keuangan Tommy Cibandono, ini keponakan dari Presiden Prabowo, itu dipersiapkan menjadi Deputi Gubernur BI, dan itu sudah namanya sudah dikirim ke DPR untuk mengikuti fit and proper test maksud saya. Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung itu sudah mengundurkan diri. Dan dia dikabarkan itu akan menggantikan posisi Tommy Ciwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jadi ini kan tukar guling. Dan juga banyak yang mengerenyutkan keningnya ini. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan Presiden Prabowo ingin juga mengendalikan Bank Indonesia. Persepsi macam itu muncul sangat kuat bahwa Presiden Prabowo ingin mengontrol Bank Indonesia, padahal Bank Indonesia itu namanya sebagai bank sentral, dia harusnya independen gitu ya. Nah, di tengah-tengah seperti itu tiba-tiba muncul pernyataan Purbaya. Purbaya itu memang sering terkenal belak-belakan, tapi mestinya dalam banyak hal dia harusnya menahan diri. Karena bagaimanapun juga kan Menteri Keuangan itu tugasnya dia urusan fiskal lah gitu ya. Jangan masuk ke wilayah moneter. Dan tadi sekali lagi kalau kemudian dia terlalu banyak memberikan statement-statement yang kontraproduktif, kan itu dampaknya juga akan makin memperburuk rupiah, bukan malah makin memperkuat gitu. Nah, mari kita bedah klaim tersebut ya. Kita mesti bicara itu apa penyebab kelemahannya apa, dan kemudian dampaknya mungkin terjadi apa, dan benarkah bisa dibuat kuat dalam semalam. Ini kok kayak siapa sih Purbaya ini punya tongkat Nabi Musa saja gitu ya, yang bisa langsung membelah laut. Secara teknis ekonomi, nilai tukar mata uang itu ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Tidak ada tongkat ajaib yang bisa mengubah fundamental ekonomi secara permanen dalam 24 jam. Namun kita cuma menduga-duga ya, apa maksud dari menguat dalam semalam itu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal rupiah ya konteksnya ini kebijakan. Dan biasanya ini merujuk pada misalnya Bank Indonesia itu melakukan intervensi yang masif gitu, menggelontorkan cadangan devisa dalam jumlah besar secara mendadak ke pasar, dan kemudian ini pun ya hanya membuat rupiah itu bisa menguat sesaat. Langkah lain misalnya pernyataan kebijakan, ini berupa sinyal gitu ya. Terkadang pernyataan pejabat tinggi yang meyakinkan pasar bahwa pemerintah akan menjaga likuiditas dan adanya aliran modal besar yang masuk seperti investasi asing yang mendadak. Kalau kalau mungkin tuh ya, bisa juga itu memicu penguatan cepat karena spekulan itu balik arah. Kalau konteksnya Purbaya, dia menekankan bahwa jika spekulasi mereda dan fundamental ekonomi seperti IHSG yang mencetak rekor tetap kuat, rupiah itu akan kembali ke nilai wajarnya. Padahal kan sebenarnya antara penguatan nilai rupiah dengan IHSG itu dua hal yang berbeda ya. Kalau IHSG itu kan lebih banyak pada persepsi ya. Ya, kalau persepsi pasar positif itu kemudian ya ini semua menghijau, tapi kalau negatif jadi merah. Mari kita bicara soal penyebab melemahnya rupiah. Kita mulai hitung saja supaya nggak terlalu jauh sepanjang Januari tahun 2026 ini ya. Ada beberapa faktor kombinasi yang membuat rupiah itu tertekan hingga melampaui asumsi APBN. Asumsi APBN itu kan dipatok
16.500 ya, seingat saya ya. Dan ini itu faktornya bukan faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi kalau ada faktor eksternal, bagaimana mungkin itu bisa diubah dalam semalam atau 2 malam, 3 malam, bahkan dalam 7 malam pun nggak mungkin itu bisa dilakukan. Faktor yang banyak disebut oleh para pengamat itu adalah sentimen global. Ya, ini The Fed ini dan juga Trump. Kebijakan Amerika Serikat di bawah Trump ini kan lalu betul-betul membuat situasi global itu, sentimen global itu makin nggak menentu. Dan kemudian ditambah dengan kombinasinya sikap hawkish, nah ini dari The Fed ya. Hawkish ini mereka pokoknya nggak mau menurunkan suku bunga. Jadi tujuannya The Fed itu membuat dolar Amerika Serikat sangat perkasa secara global. Dan kalau yang terjadi semacam itu ya seperti biasa akan terjadi modal balik, dolar balik ke kandang ya, karena ngapain diinvestasikan di negara-negara lain termasuk Indonesia gitu yang volatilitasnya sangat luar biasa dan kemudian juga nilai rupiahnya makin melemah. Jadi ya lebih baik pulang kandang saja dolarnya. Gitu. Selain itu yang menjadi faktor yang diperhitungkan oleh para investor ya ini kesehatan fiskal. Investor itu mengkhawatirkan defisit anggaran Indonesia yang berpotensi melebar melampaui 3% karena belanja pemerintah yang besar di awal tahun 2026. Dan defisitnya juga angkanya sangat besar dan pemerintah kan juga menyatakan akan menarik utang baru. Berapa waktu itu? 832,2 triliun ya tambahannya dan itu menjadikan Indonesia kemudian utang Indonesia itu sudah tembus di atas 10.000, tepatnya 10.500 triliun rupiah ya. Dari sisi geopolitik, ini di luar manuver-manuver yang dilakukan oleh Trump dan The Fed, itu geopolitik global itu juga mengalami apa tensinya ini mengalami eskalasi. Dan ini membuat investor menarik modal dari negara berkembang, emerging market ke aset yang lebih aman. Jadi semacam safe haven seperti dolar AS tadi ya. Kalau dolarnya menguat begitu, kan luar biasa dan geopolitik global itu banyak juga diantaranya itu dikaitkan dengan kebijakan Trump soal Iran, campur dia akan menyerbu Iran, kemudian juga soal Greenland itu kemana NATO sudah mengerahkan pasukannya ke mana ke Greenland dan Parlemen Denmark juga menyatakan kalau Trump ini akan merebut Greenland maka mereka akan siap berperang Denmark itu parlemennya juga menyatakan seperti itu. Nah kalau spekulasi domestik ini iya, soal independensi Bank Indonesia itu, yang tadi saya sebut itu menyusul adanya tukar guling di kalangan jabatan dan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa Bank Indonesia tidak lagi independen dan ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi para investor. Nah, secara domestik dampaknya jika rupiah itu melampaui 17.000 jelas ya. Ini seperti saya sebutkan tadi, asumsi APBN 2026 itu dipatok 16.500. Nah, kalau kemudian angkanya itu ternyata melampaui 17.000, bahkan 17.000 saja, dampaknya cukup serius ya. Misalnya dari pembekakan subsidi, biaya impor BBM itu akan naik drastis karena kan dibeli dalam dolar. Dan ini bisa memaksa pemerintah menambah anggaran subsidi atau pilihannya menaikkan harga BBM. Ini benar-benar kayak sama dengan kayak seperti orang yang memakai sarung yang kependekan. Ditarik ke atas ini aurat di bawahnya terlihat, ditarik ke bawah itu pusarnya terlihat. Karena kalau kemudian pilihannya itu menambah subsidi berarti pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam dari APBN. Sementara kalau menaikkan harga BBM itu dampaknya jauh lebih luas lagi. Ini terutama dampaknya kepada masyarakat karena harga-harga barang, harga-harga kebutuhan bahkan sampai sembako itu juga akan naik sangat tinggi. Nah, yang berikutnya selain pembekakan subsidi, utang luar negeri. Biaya cicilan dan bunga utang pemerintah serta swasta dalam mata uang asing akan membengkak saat dikonversi ke rupiah. Saya tadi menyebut utang pemerintah sudah bertambah dan sekarang total itu 10.500 triliun. Sementara juga ya swasta juga utang-utangnya juga akan berdampak ya. Kalau kita tadi ngomong 10.500 itu 10.500 triliun ya itu utang pemerintah, belum utang swasta dan sebagainya ya. Nah, ini apa dampak berikutnya? Inflasi barang impor ya. Harga barang-barang yang berbahan baku impor seperti elektronik, kedelai atau gandum. Nah, ini kalau Anda ngomong gandum ini sangat penting karena sekarang itu ini gandum ini kan bahan bahan untuk mie instan dan mie instan itu kan sudah jadi makanan pokok bagi rakyat Indonesia terutama kelas bawah ya ini. Nah, semua itu tadi akan naik dan akhirnya itu membebani daya beli masyarakat.
Yang tadi BBM juga akan membebani daya beli masyarakat kalau dinaikkan. Jadi itu kan apa ya, seperti buah si malakama pilihannya buat pemerintah. Apa langkah yang harus dilakukan? Ini nggak bisa seperti yang dikatakan oleh Purbaya, bisa dipastikan bahwa 1-2 malam itu bisa dilakukan. Dan itu kan seperti mukjizat tongkat Nabi Musa ya. Karena tadi faktornya itu bukan faktor domestik, bukan faktor eksternal. Tapi ada faktor eksternal dan ada faktor internal, faktor global, faktor domestik begitu. Ya kalau faktor domestik emangnya Purbaya bisa mengontrol the Fed. Emangnya Purbaya bisa memerintahkan Presiden Trump, jangan ngacok-ngacok terus lu, bikin ekonomi gua nggak stabil, bikin rupiah gua terus melemah. Ini kalau untuk menstabilkan rupiah itu tanpa bergantung pada apa mukjizat seperti yang disampaikan oleh Purbaya, langkah-langkah yang lazim diambil itu biasanya ini intervensi berupa triple intervention. BI melakukan intervensi di pasar spot, kemudian pasar domestik, dan non deliverable forward atau DNDF biasanya, dan pembelian SBN di pasar sekunder. Ini yang selama ini selalu dilakukan oleh Bank Indonesia seperti itu. Kemudian yang berikutnya kenaikan suku bunga. Jadi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ini untuk menarik investor asing agar tetap menyimpan dananya di Indonesia. Kemudian repatriasi devisa hasil ekspor, memastikan para eksportir benar-benar menyimpan dolar mereka di bank domestik. Ini untuk memperkuat pasokan falas dalam negeri. Dan kemudian sinkronisasi fiskal moneter. Pemerintah harus menunjukkan disiplin anggaran agar investor yakin bahwa ekonomi Indonesia tetap stabil dan sehat. Ini semua nggak mudah juga loh dilakukan. Misalnya repatriasi devisa. Kan beberapa waktu yang lalu pemerintah juga sudah memberikan kebijakan, ada insentif ya, kalau mereka menyimpan devisanya di bank-bank di Indonesia kan mereka akan dapat insentif. Tapi ternyata juga nggak menarik buat eksportir itu, mereka lebih aman menyimpan duitnya di Singapura. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, klaim Purbaya ini maksudnya bersifat optimisme untuk menenangkan pasar. Ini secara psikologis tadi ya saya sebutkan itu. Tapi di sisi lain pernyataan Purbaya itu tadi bisa menimbulkan dampak yang negatif karena satu, ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin ada campur tangan pemerintah terhadap BI dan kemudian BI tidak independen lagi. Kemudian yang kedua ada ketidakkompakan di antara pejabat-pejabat di pemerintahan. Semua itu ditangkap sinyalnya secara negatif oleh pasar, dan alih-alih membuat tenang pernyataan Purbaya ini bisa dianggap satu tadi sikapnya dia jumawa, kedua dia juga nggak sebagai pejabat dia dianggap nggak paham bahwa statement dia sebagai Menteri Keuangan itu bisa berpengaruh membuat dolar juga melompat lebih tinggi lagi gitu ya. Apa yang bisa kita sarankan ya? Ya kalau kita sarankan sebenarnya udah lama ya Pak Purbaya mestinya lebih banyak mengerem lah ya pernyataan-pernyataan ini. Mungkin untuk awal-awal dia menjadi menteri dulu baguslah dia menyampaikan pernyataan-pernyataannya yang bombastis, kemudian langkah-langkah dia yang dianggap sangat populis dan ini membuat banyak orang senang. Tapi kan kalau terus-menerus semacam itu yang terjadi kan bukannya membuat tenang tapi malah membuat ada kontraksi, dan kalau terjadi kontraksi secara ekonomi ya rupiah itu akan makin melemah, dan kalau rupiah makin melemah implikasinya sangat panjang seperti yang saya paparkan sebelumnya tadi. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.